Hai geng, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curah hujan yang masih tinggi di daerah Solok Selatan menjadikan masyarakat masih jauh dari kata nyaman. Tapi apapun itu, masyarakat Solok Selatan adalah masyarakat yang mempunyai rasa toleransi cukup tinggi, guys. Itu terbukti dari semakin banyaknya antusiasme warga yang mendatangi lokasi bencana alam. Mulai dari penyerahan sembako, penyerahan pakaian, selimut, dan juga ada yang sekedar melihat-lihat lokasi sambil selfie untuk kebutuhan sosial media, guys. Tapi apapun itu, antusiasme warga sangat tinggi untuk mendatangi lokasi bencana. Dilansir dari akun media sosial yang dimiliki oleh seorang anggota DPRD Provinsi Sumbar yang berasal dari Solok Selatan, yakninya Mario Sajohan. Terlihat di sana bahwa pemerintah daerah tingkat provinsi pun turut prihatin dengan musibah yang melanda Solok Selatan ini. Mario Sajohan memperlihatkan chattingan pendek antara Mario Sajohan dengan Bapak Kepala BNPB yaitu Pak Rahman, yang mana Mario Sajohan mempertanyakan sikap pemerintahan daerah provinsi terhadap musibah yang melanda Solok Selatan. Dan Bapak Rahman pun memberikan respon yang luar biasa. Beliau menginformasikan kepada Bapak Mario Sajohan bahwa pemerintahan daerah tingkat provinsi telah mengalokasikan sedikitnya 600 juta untuk tindakan awal terhadap musibah yang melanda Solok Selatan ini, yang mana 250 juta diambil dari BTT atau biaya tidak terduga dan 350 juta lagi diambil dari DSP BNPB, yaitu dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bapak Rahman pun menyampaikan kepada Bapak Mario Sajohan bahwa pemerintahan daerah Provinsi Sumbar telah menyiapkan 1 alat berat dan 1 unit jembatan bailai. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa jembatan bailai ini adalah solusi terbaik untuk mengantisipasi kendala yang dialami oleh masyarakat Pekan Raba ini. Jembatan bailai ini biasanya memang diperuntukkan untuk daerah-daerah kawasan pasca bencana, dan jembatan bailai ini biasanya dipakai oleh tentara untuk mengantarkan logistik kepada daerah-daerah terisolir. Dan jikalau kita pelajari lebih lanjut, biasanya jembatan bailai ini dipakai oleh tentara untuk menembus wilayah-wilayah pertahanan musuhnya, yang mana jembatan bailai ini terbuat dari rangkaian baja yang dibentuk menjadi rekonstruksi sedemikian rupa dan bisa dilewati oleh muatan yang berat. Baiklah, untuk lebih jelasnya bagi masyarakat semua, mari kita pelajari jembatan bailai itu lebih lanjut. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini, guys. Dengan bersubscribe berarti kita sudah berlangganan. Semoga kita saling dapat memberikan informasi-informasi baru, berita-berita terupdate, dan juga ilmu pengetahuan. Dan tak lepas dari itu tentu saja hiburan ya, guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jembatan bailai adalah sebuah rangka jembatan yang terbuat dari besi baja, yang mana besi baja tersebut dibuat menjadi 4 persegi dan diberi di tengah-tengahnya besi penyangga berupa huruf X atau double X. Kemudian rangka 4 persegi tersebut disambung satu persatu dengan yang satunya. Setelah panjangnya dirasa cukup sesuai dengan bentangan sungai yang akan dijembatani, maka rangka jembatan tersebut akan ditarik ke seberang menggunakan alat berat. Kemudian setelah plat injaknya disesuaikan dengan kemiringan atau elevasi yang pas sesuai dengan standar operasional, maka dilakukan pemasangan lantai. Untuk lantai ini biasanya menggunakan balok kayu atau bisa juga menggunakan plat baja. Nah, setelah pemasangan selesai sampai seperti tahap terlihat di gambar ini, artinya jembatan ini sudah bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Walaupun jembatan ini biasanya hanya diperuntukkan untuk sementara waktu, menunggu selesainya pembangunan jembatan yang permanen ya, guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan ilmu pengetahuan buat kita bersama.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.